Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Membalong, Bapak Amri SPDI. Kepada yang terhormat Ibu Dian Marsifah Fauzia SPD SD, serta guru-guru sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun rancangan acara pada pagi hari ini adalah: 1. Pembukaan, kata sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Amri SPDI. 2. Kata sambutan dari Ibu Dian Marsifah Fauzia SPD SD. 3. Kegiatan inti. Dan 4. Penutup. Sebelum memulai acara yang pertama, marilah kita mengucapkan lapas basmalah. Dan acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Membalong kepada Bapak Amri SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Membalong sekaligus pengajar praktik CBP urusan yang tentang 10 untuk guru penggerak Ibu Indah dari Ibu Dian Marsifah Fauzia SPD. Kami akan datang di SD Negeri Membalong. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Membalong yang berbahagia, wabil khusus Ibu Indah Martanuri SPD selaku CGP tahun 2006. Alhamdulillah syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dan rahmat umat hidayah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang sedang ini kita dalam kegiatan CBP angkatan 10 yaitu visi dan prakarsa perubahan. Kami selaku penunjuk SD Negeri Membalong mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi pada guru penggerak, pada guru PP pengajar praktik, kemudian yang telah memberikan arahan pada CGP kami. Ini baru satu orang untuk sholat di depan menyusul kalau ada. Nah, insya Allah nanti bisa diikuti oleh kawan-kawan yang lain kegiatan CGP ini. Tentunya kegiatan ini adalah bernilai positif, banyak positifnya untuk perbaikan perubahan terhadap mindset gurunya dan siswa ke depan. Dalam rangka kita berupaya bagaimana inflasi kurikulum pendidikan. Tentunya harapan kita semua, mari kita simak dan dengarkan nanti paparan yang disampaikan oleh sekretari kita yang semangat kalau kita lihat ya, kalau tangan tidak berhenti digambarkan terus ya, buat tugas dan tugas. Tentunya edukasinya adalah untuk kebaikan
khusus untuk TGP dan juga nanti bebas kita semua. Dan yang paling penting bagaimana kemajuan di SD Negeri Bangsa Porong ini baru satu. Mudah-mudahan di depan yang lain juga. Makin banyak TGP, semakin bagus kalau kita tinggal kita lihat mau kemana arah. Kami rasa ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pengajar praktek Ibu Dian dan TGP dan kawan semuanya. Mari kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Dengan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah SD Negeri 14 Pembalong, Bapak Amril SPDI. Yang kedua, sambutan dari Ibu Dian Intan Masifah Fauzia SPDSD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, daun salam tumbuh di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Pembalong, yaitu Bapak Amril SPDI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf dan juga calon guru penggerak angkatan 10 di SD Negeri 14 Pembalong ini, yaitu Ibu Indah Marta Dewi SPD. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pendampingan individu yang kedua. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru juga yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Kemudian adapun maksud dan tujuan atau fokus tema pendampingan individu kedua ini adalah yaitu tentang mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti guru penggerak akan mendampingi, akan memandu jalannya diskusi tentang visi-visi dan prakarsa perubahan kepada Bapak Ibu guru di SD 14 Pembalong ini. Dalam proses pendidikannya CGP atas nama Bu Indah Marta Dewi selama 1 bulan ini sudah belajar tentang visi dirinya sebagai pendidik. Nah, jadi proses belajar ini yang nanti bisa digunakan sebagai untuk mengembangkan visi di sekolah. Apakah visi di sekolah sudah berpihak kepada murid ataukah belum? Karena visi dan misi sekolah itu harus disesuaikan dan juga harus bermuara kepada profil belajar Pancasila. Jadi nanti kita diskusikan. Jika sudah sesuai, berarti alhamdulillah itulah yang diharapkannya. Jika belum sesuai, nanti apakah kita lakukan atau ada masukan atau perubahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti diskusinya itu akan dipandu oleh Ibu Indah Marta Dewi. Kemudian Bapak Ibu sekedar informasi seperti yang dikatakan Pak Kepala Sekolah tadi, di SD 14 Pembalong ini baru 1 CGP. Menurut yang diinfokan oleh Mas Nadiem atau Menteri Pendidikan bahwa guru penggerak itu sampai 13, sampai angkatan ke-13. Jadi untuk angkatan berikutnya tetap harus diadakan guru penggerak, akan tetapi biayanya itu mandiri. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu bagi yang belum berkesempatan, ayo Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa ikut seleksi di angkatan berikutnya. Karena Ibu Indah ini kan angkatan 10, masih ada kesempatan angkatan 11, 12, dan 13. Nah di angkatan ke-14 dan berikutnya nanti biayanya tidak di-cover oleh pemerintah, jadi biaya mandiri Bapak Ibu. Kemudian selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak, Bu Indah ini setiap harinya memang belajar mandiri lewat LMS.
kemudian mempelajari modul juga lewat virtual con ataupun Zoom. Kemudian setiap bulannya Bu Indah ada pendampingan individu dan juga seminggu kemudian jadwal lokakarya setiap bulannya. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan, saya mohon maaf jika nanti selama beberapa bulan ke depan, mungkin selama 6 atau 7 bulan, saya akan datang terus ke sekolah ini. Jadi jangan jerah Bapak Ibu ya. Jadi karena memang Bu Indah pasti akan selalu melibatkan kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya sebagai moderator dan juga akan memantau jalannya proses diskusi ini bersama Bapak Kepala Sekolah. Nanti acara akan saya serahkan kepada Bu Indah yang akan memandu jalannya diskusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah kegiatan inti diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipimpin oleh Ibu Indah Marta Dewi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung. Kepada Ibu Indah Marta Dewi SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul pada kegiatan pada hari ini. Saat intinya salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh teknologi dan pengetahuan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Limbalong, Bapak Amir SPDI. Yang terhormat Ibu Dian Intan Marsifah Fauzia SPDSD sebagai pengajar praktik, dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang berbahagia. Sebelum kita masuk ke materi kita, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Olahraga pada hari Jumat. Olahraganya dengan lari-lari kecil di jalan. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Guru hebat karena telah mengizinkan saya untuk memimpin diskusi dengan tema visi prakarsa perubahan. Ya, terima kasih. Kemudian ini adalah puisi tentang Aku Melihat Indonesia dari Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Izinnya Bapak Ibu untuk membacakannya. Jikalau aku, judulnya ya, judulnya. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliyut, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliyut itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung
kapal perahu, gunung Kelabat, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itulah puisi dari karya Bapak Presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno, tentang Aku Melihat Indonesia. Nah, dari puisi yang tadi Bapak dengar atau Ibu Bapak dengar, di sini kira-kira yang bisa kita tangkap, bisa kita dapatkan dari puisi ini, kira-kira apa ya? Boleh Bapak Ibu berpendapat? Boleh Ibu-Ibu berpendapat tentang puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno? Boleh? Bu Yun? Bu Lina? Lagi stop sini Pak. Oh, ya. Atau Bu Mercy? Ini moderatornya? Nah, Artinya biarpun dia melihat pantai, melihat pegunungan, ataupun tentang lagu-lagu daerah, berarti itu adalah semuanya negara Indonesia, tidak bisa membedakan. oke. Beri tepuk tangan jawaban dari Ibu Yuliani. Ya, betul sekali. Dari puisi di depan ya, bisa kita lihat bahwa Indonesia itu kaya beraneka ragam, baik itu pantai, sumber daya alamnya, kemudian budayanya, adat istiadatnya. Nah, di sini Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno itu mempunyai keinginan, ya, mempunyai keinginan atau visi untuk agar kita bersatu, tidak membeda-bedakan adat istiadat, dengan keanekaragaman yang ada itu adalah satu kesatuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan merdeka. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih jawabannya Bu Yuliani. Ya. Nah, setelah kita mendengar atau melihat puisi tentang Insinyur Soekarno, nah ini apa itu visi? Apa itu visi? Ada yang bisa berpendapat visi itu apa?
Visi itu keinginan, ya betul Pak. Pak Amri betul. Visi adalah keinginan. Ingin apa atau cita-cita kata Bu Dian Intan. Itu cita-cita kedepannya seperti apa, ya? Jadi visi adalah saya mengartikan tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian di sini ada visi SD Negeri 14 Tembalong, yaitu terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mampu berperan serta di lingkungannya. Nah, kemudian ada juga misinya. Misi SD Negeri 14 Tembalong adalah satu, meningkatkan keyakinan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan layanan pendidikan dan pengajaran demi terwujudnya nuansa pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar pada sistem nilai adat istiadat agama dan budaya masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan IT. Kemudian yang keempat, meningkatkan prestasi bidang ekstrakurikuler sesuai dengan lingkungan. Yang kelima adalah membina potensi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini dalam diskusi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih visi SD Negeri 14 Tembalong ini. Apakah sudah sesuai dengan visi kita sebagai seorang guru untuk murid kita di masa depannya? Kita akan mengisi kalimat perumpang, yaitu dengan judul cita-cita untuk murid. Di sini yang pertama ada pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang, kemudian kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, ini akan Ibu Guru diisi kalimat ini, dan saya akan membagikan kertas, ya, kertas warna-warni. Nanti akan ditulis satu persatu jawaban atas kalimat perumpang yang ditanyakan saya tadi. Oke? Soal tulis atau langsung jawab? Jawabannya.
Nah, jadi itu nanti satu kertas itu satu kalimat lengkap aja, nanti kita tempel ke depan. Langsung jawab aja. Iya, yang pertama saja dulu. Boleh ditempel ke depan. Pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah pandai, akurat. Saya bu, tidak masuk. Pandai. Nyoman, nyuntek kalau boleh nggak nyuntek? Ini bisa komunikasi. Ya. Nyontek boleh na nyontek. Kemudian pertanyaan ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan Tidak ingat dengan cara apa?
Yang kelima itu pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk
Yang terakhir itu kita dan warga di sekolah ingin paham bahwa, silakan direktur kalau yang sudah menulis. Tidak tulis tukang operator, tukang penjualan kan ya? Nyuntik langsung. Nyuntik, Pak. Nyuntik. Minta warna apa ya? Nyuntik. Pulang sangka itu lalu Jawab. Nyuntik. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah menuliskan jawaban dari pertanyaan kalimat tumpang. Ya, dan ini akan saya bacakan dan kita akan mendiskusikan tentang apakah visi yang kita buat sekarang ini apakah sesuai dengan keinginan kita untuk murid-murid kita ke depan, ya. Selaraskah dengan cita-cita murid kita? Kemudian kalaupun bisa kita tambahkan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang ada yang menjawab kreatif, prestasi, mandiri. Kemudian ada yang berakhlak mulia, berbudaya, berwawasan global, pintar, soleh, soleha, dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, bertanggung jawab,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa sekali jawaban ibu-ibu semua yang menjawab kalimat rupa pertama. Nah, kita akan melihat visi kita. Nah, ini yaitu terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mampu berperan serta di lingkungannya. Nah, dari yang pertama ini bisa kita lihat ya, apakah sudah sesuai atau bisa kita tambahkan visi kita. Di sini ada kreatif, prestasi, mandiri, kemudian berakhlak mulia. Masuk ya. Jadi terwujudnya generasi bangsa yang beriman gitu ya. Kalau berakhlak mulia itu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini masuk ke profil pelajar Pancasila ya? Dimensi pertama ya? Ya, dimensi pertama. Soleh, berakhlak. Iya, ini soleh, soleha. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa ya? Berarti dimensi ke satu Bisa. Kemudian ada kreatif di sini. Kemudian ada yang mandiri. Ada yang berwawasan global. Ini belum ada. Kreatif dan mandiri masuk ke berperan serta di lingkungannya. Berperan serta di lingkungannya. Ya. Jadi masuk ya? Nanti bisa Ya, gimana ibu-ibu? Apakah mau ditambahkan atau sudah sesuai? Jika masuk katanya mampu berperan serta di lingkungannya. Bu Ida tulis dulu kayak ini di pertanyaan pertama, tulis dulu dimensinya, dikelompokkan. Berarti poin ke satu pertanyaan tadi yang kalimat perumpam, berarti poin satunya dimensinya dimensi ke satu ya berinfak dan berakhlak mulia. Nah di pertanyaan ke satu ya tulis pakai spidol boleh, pakai detektif boleh. Oh ya. Berarti kata kuncinya berinfak dan berakhlak mulia. Ini di kalimat penumpang tadi juga, iya, kan tulis tidak juga nggak apa-apa di kertasnya, di kertasnya cuma pertanyaan dari teman. Ya, dimensi besar berinfak, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Masuk ke dimensi besar. Berakhlak mulia ya. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kreatif tadi ada masuk, tapi kreatif ya. Dimensi kreatif mandiri ada di bawah dimensi mandiri. Nomor 3 kreatif dan mandiri beda kan ya juga. Terus soleh masuk ke nomor 1, bertanggung jawab masuk ke mandiri kan ya. Nah terus sudah oh ya masuk ke pendidikan global, masuk ke berwawasan global, berarti masuk ke ya oh ya
Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang pertama memiliki karakter yang berbeda-beda. Unik ya. Kemudian anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian memiliki keistimewaan dan bakat yang kita gali seoptimal mungkin. Sini kita menjawab, kita percaya bahwa murid adalah bakat ya, murid itu unik ya, unik atau mempunyai potensi dan bakat yang berbeda-beda. Yang kuning benar ya? Iya. Berarti kan berharap beliau udah masuk ya. Terus sudah ada itu. Terus seperti karakter ya sudah ada. Memiliki dalam satu. Bisa ya masuk ke profil pelajar Pancasila ya, masuk semuanya ya. Bahwa murid itu unik dan memiliki keanekaragaman. Hah? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pertama pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kemudian pendidikan berkarakter, pembelajaran yang berpihak pada murid, kepentingan siswa. Jadi di sini berpusat pada murid ya. Jadi masuklah ke dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut. Iya, pendidikan karakter. Ya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugasnya adalah belajar agar harapan kedepannya menjadi orang yang sukses, Kemudian mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Tugasnya belajar untuk mendapatkan ilmu. Mereka berada di sekolah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Ya, masuk ke nomor 1 ya, budi pekerti. Karena mendapatkan ilmu dan budi pekerti, masuk ke beriman, takwa, serta berakhlak mulia. Ya, sukses itu masuk ke mandiri ya. Kreatif itu. Kemudian nah, sudah ya. Masuk ke pertanyaan kalimat tumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik dan membimbing murid kita, membimbing murid agar tercapai kesuksesannya, dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka, kemudian menciptakan budaya positif di sekolah. Ini menciptakan membimbing murid agar mencapai kesuksesan mungkin masuk mandiri ya, kreatif juga. Kemudian mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi yang dimilikinya. Ya, masuklah kreatif dan mandiri itu. Kemudian pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak mempunyai bakat tersendiri, kemudian anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat peserta didik. Masuk ke kreatif ya, kreatif dan mandiri ya. Tapi poinnya 1, 2, 3, 4 benar. 1, 2, 3, 4.
dikaitkan ke visi sekolah. Oh ya, ya Bu. Visi sekolahnya boleh dimunculkan. Nah, visi sekolah yang di Word aja ya. Nah ini sudah saya ketik di Word-nya. Terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu berperan serta di lingkungannya. Gimana Bapak Ibu? Masuk ya, nomor 1 itu masuk karena beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin bisa ditambahkan akhlak mulia. Bisa? Bisa Ibu. Nah, gimana? Ibu-ibu? Iya, gimana Bapak kepala sekolah? Iya, Pak Amril. Berakhlak mulia, boleh? Gimana Bapak Ibu? Bapak Rendal? Iya. Hah? Untuk penguatan, karena visi misi sekolah itu harus ada di dalamnya atau dimensi dari Kultur Pancasila. Jadi ada mandiri, kreatif, mudah disesuaikan dengan lingkungan sekolah dalam visi. Jadi emang ini memudahkan kita sekolah dan kepala sekolah untuk membuat kurikulum visi misi sekolah di tahun ajaran baru nanti. Kalau Bapak Ibu guru dan kepala sekolah setuju, diskusi ini hasilnya nanti visi misi sekolah apakah harus ini? Ini sudah bagus kurikulumnya, diantaranya sudah ada dimensi beriman dan bertakwa, sudah ada di profil baca Pancasila. Nah yang kurangnya apakah kita tambahkan atau mau ketat itu kita kembalikan ke formul lagi gitu Pak. Mungkin yang belum ada Bu Indah yang ini ya mandiri ya, kreatif ya. Berkebinekaan global. Kalau berperan serta lingkungan juga bagus. Apa gimana ibu-ibu? Ya. Bisa ditambahkan mungkin dengan mandiri, kreatif sesuai dengan tadi ibu-ibu sudah mengisi kalimat perumpangnya dan kita menyimpulkan bahwa dari kalimat perumpang itu ada 4 poin ya, termasuk mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Apakah bisa ditambahkan Berarti kalau dari mandiri? ya, kalau ditambahkan berarti kalimatnya kurang lebih terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus ada Mandiri, ya, kreatif ya, dan mampu berperan serta di lingkungan. ya berarti kita tambahkan mandiri dan kreatif dan kebinekaan global Kebinekaan global masuk ke berperan serta di lingkungan. masuk ke dalam ini ya, berperan serta di lingkungannya ya. Oke. Jadi kita tambahkan mandiri dan kreatif. Jadi di sini visi sekolah kita yaitu visi SD Negeri 14 Balong yaitu terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, dan mampu berperan serta di lingkungannya. Kita kesempatan kepala sekolah. Oh iya. Ya, gimana Pak Aurel? Silakan. Baik, untuk visi SD Pertolong dari yang lama sudah didiskusikan supaya bisa ditambah sehingga untuk membuat acuan kurikulum di tahun ajaran baru nanti. Artinya visi ini kan dari satu tahun itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita mau sekolah kita ini. Jadi kalau hari ini misalnya visinya ditambah lagi,
kata itu lebih bagus kan. Kalau dapat itu pula. Jadi artinya kita sesuaikan agar visi ini memang nanti tercapai. Itu intinya kan. Nah, tercapai dan kita bisa melaksanakannya dari guru hingga siswa. Nah, tujuannya adalah siswa menjadi baik. Itu intinya kan. Bukan hanya guru, kalau guru dijamin lah. Ya, guru. Tapi kalau siswa itu kan kita bisa menyampaikan apa kepada siswa itu maunya di dalam visi sekolah kita itu agar mereka itu bersatu dan bersatu. Seperti itu yang dapat kami tanggapi dan itu bagus ya, untuk visi di guru kita. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya dari kepala sekolah yang telah menyetujui visi SD Negeri 14 Sentalong. Sepakat ya? Sepakat. Oke, sepakat. Jadi terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, dan mampu berperan serta di lingkungannya. Untuk dimensi gotong royongnya kan ada di perkembangan di sini ya. Iya. Tidak kita masukkan karena udah masuk di berperan serta di Oh iya. kolaborasi ya. Iya, masuk ke situ. Kemudian setelah kita menyusun visi sekolah kita, di sini kita akan merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Kemudian bisa contohnya misalnya di sini kan kita sebagai guru untuk datang harus datang tepat waktu gitu ya. Kemudian ramah pada anak murid kita, kemudian mengajar dengan cara yang menyenangkan dengan berbagai metode atau cara sesuai dengan bakat dan perkembangannya gitu. Kemudian itu kita ya sebagai guru, sikap kita itu contohnya. Bisa yang lain menambahkan sikap dan perilaku kita, baik kita maupun orang tua ya, yang mencerminkan visi kita ya sebagai contoh gitu. Mungkin boleh mewakili, mungkin ibu-ibunya mewakili ke depan untuk menceritakan sikap dan perilaku sebagai mungkin seorang guru atau sebagai murid ataupun orang tua. Bapak Ibu ini kan saya buat ini lagi beda ya. Oh iya, iya Bu ya. Jelas jadi dari visi-misi yang sudah kita sepakati itu pasti di SM14 kan banyak kegiatannya Bu Ibu ya. Misalnya ada program atau di sekolah kegiatan sehari-hari atau mingguan atau bulan misalnya berdoa bersama. Itu kan berdoa bersama berarti kan masuk ya Bu ya di bertakwa kepada Tuhan ya. Atau misalnya cuci tangan, atau misalnya ada kegiatan anak-anak berbaris dulu. Boleh Bu ya di setiap guru yang hadir di sini masing-masing kelas kegiatannya di kelas apa saja yang mencerminkan gitu. Maksudnya visi-visi itu visi yang ada di sekolah yang kita buat itu contoh yang dalam di dalam kelas itu seperti apa saja gitu ya Bu ya. Setiap guru untuk memberikan contoh atau perilaku ya yang mencerminkan visi sekolah kita. Nah, misalnya tadi yang beriman dan bertakwa, contohnya apa tadi? Berdoa, ya berdoa itu pasti selalu ya berdoa sebelum dan sudah belajar. Misalkan guru-guru senyum sapa salam. Nah, 5S itu. Nah, 5S. Boleh
di satu-satu. Silakan. Boleh dari Bu Yul? Nah, oke. Terima kasih Bu Indra. Kalau di kelas 2 biasanya pembiasaan setiap pagi berdoa. Sudah rutin tiap pagi berdoa. Habis itu mulai melakukan kegiatan dan setelah kegiatan makan, anak-anak berdoa lagi, berdoa sebelum makan, cuci tangan. Terus kegiatan pulangnya juga berdoa lagi, meninggalkan kelas dan mandirinya dia membereskan setiap kerjanya masing-masing. Iya. Terus iya, piket kita sudah bagi per hari anak dua-dua untuk menyapu kelas. Kalau kreatifnya di kelas jadi anak-anak apa ini? Kreatifnya ada yang ingin dia menggambar sendiri. Terus katanya Bu mau bikin plastisin. Kan hari itu saya sudah membagikan plastisin. Terus ada yang kreatif yang membuat dalam bentuk binatang. Berarti kalau kreatifnya memang disesuaikan dengan kelas masing-masing ya? Iya. Usianya ya. Jadi kalau untuk di lingkungan sekolahnya Bu, lebih luas ya, ini global di lingkungan sekolahnya. Kayak misalnya ada ke PHBS, peringatan Hari Besar Islam misalnya. Pertama dirayakan, atau mungkin tahun depan bisa gitu. Jadi berkaitan dengan visi yang poin pertama. Mungkin Isra Mi'raj, Maulid atau apa sholat duha mungkin atau sholat zuhur berjamaah mungkin di SD ini. Iya. mungkin Ada ya Pak ya? Ada. Karena saya masih baru 2 bulan masih ibu. Iya. Jadi mungkin guru yang lain ada yang ya. Ada katanya Bu kegiatannya. Terima kasih Bu. Ya, ini dia yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ya kalau di kelas 1 ini biasalah sebelum memulai pelajaran mereka berdoa dulu, kemudian mengikuti pelajaran. Nah, jam istirahatnya ketika mereka membawa bekal dari rumah gitu ya. Nah, dia membaca doa bersama-sama untuk memakan bersama. Nah, kemudian seperti biasalah ketika pulang sesudah pembelajaran berdoa lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembiasaan yang biasa kami lakukan sehari-hari di kelas 4 yaitu seperti yang kelas lain. Yang pertama yaitu berdoa sebelum mulai pelajaran. Kemudian biasanya saya menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk menciptakan rasa cinta kita kepada tanah air ya. Kemudian juga kalau kami kan sedang menggunakan kurikulum merdeka, itu ada lagu kelima. Oh ya, ada ya Bu ya. Ada lagu kelimanya ya. Kelas kelimanya kelas 4. Kelas 4, kelas tinggi ya. Iya. Nah, jadi lagu kelimanya ini kita nyanyikan juga setiap hari ya Bu ya. Kemudian pembiasaan yang kami lakukan karena kami ada ini apa namanya menanam tanaman, COVID Bu ya. Nah, jadi kepada murid kami biasakan untuk menyiram tanaman setiap hari. Nah, untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada murid ya Bu ya. Masuk untuk cinta lingkungannya berarti ya masuk. Ya, mungkin itu saja kebiasaan yang kami lakukan di kelas kami setiap hari ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebiasaan kami di kelas 3 piket kelas sebelum masuk mulai pelajaran, terus berdoa, setelah berdoa belajar, istirahat berdoa, makan bersama, berdoa lagi, terus pulang. Biasanya disuruh angkat-angkat kursi dulu kan, biar besok ketika piket kita susah lagi. Masuk mandiri dari Iya, mandiri. Lalu pulang, salam kepada ibu. Itu kebiasaan di kelas 3. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau program yang di sekolahnya kan biasa TPA juga ada Bu ya. TPA ada. Kalau dari kegiatan olahraganya kan kemarin SDUI ada yang berprestasi Bu ya. Kemarin itu OPS apa? UASN. Lari. UASN. Iya. Iya, itu berarti kan masuk ke berprestasi ya ke kemandirian ada ya Bu ya. Kalau untuk kegiatan lainnya misalnya Pramuka ya, upacara, ya, TPA kan. Nanti berarti untuk kedepannya juga kan di tahun ajaran baru nasional membuat OSP ya kurikulum bisa nanti dibantu sama kita. Karena kan ini kan visinya kan berubah, otomatis misinya ada tambahan kan, itu dari jabarkan maksudnya nanti. Visinya nanti apa kegiatannya pun yang berkaitan dengan poin-poin visinya, gitu. Nah, itu aja sih. Jadi bisa menggunakan kepala sekolah. Baiklah, mungkin tadi sudah disebutkan bahwa setiap kelas memiliki program atau kegiatan yang sesuai dengan visi yang ada di SD Negeri 14 Balong. Dan selanjutnya mungkin acara ini ya, kegiatannya. Ya. Lanjut ya. Ya. Nah, sedikit. Gak apa-apa ya kemudian sedikit kegiatan. Nggak apa-apa. Kan capek tuh, apalagi tak masak. Semangat. Kita senang sih kita. Boleh. Semangat. Kemudian itu memimpin. Itu mimpin. Ya, padahal mimpi. Saya padahal. Semangat banget ya. Lain. Senang maksa. Senang. Ada suara ya, bluetoothnya. Cipik-cipik ya. Baru. Lah nyambung nggak Bluetooth? Bu, lah nyambung nggak Bluetooth? Ada kan ini? Wah, gede Bu. Bluetooth ada? Coba dulu. Apalagi di Kulim kan Pak Budiman kalau itu orang-orangnya maksudnya berjalan itu orang tuanya kan. Iya. Nah. Hah? Macet yang kawan-kawan ini. Aku panggil juga. Ayo, dirilah. Mungkin kita kemarin kan kita sudah breaking tentang ini ya, apa kemarin lagu apa kemarin tuh Pak Reno, tangan ke atas menggapai bintang. Ini mungkin saya mengambil lagu baru yang lain viral ya, mungkin bisa ditirukan agar menggunakan apa betul yang tadi. Oke, lanjut. Iya. Ini lagu viral ini. Oke, coba lanjutkan ya, ulang ya, sekali lagi ya. Karena ini hanya video sebentar. Mohon geraknya. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua.
semua? Ya, sudah ya, sudah konsentrasi lagi. Oh, biasanya Pak Ahmad paling heboh jogetnya. Jika ada Pak Ahmad barunya di kantor. Satu lagi ya, breaking tapi tidak gerak. Saya ingin bertanya saja. Ikuti apa yang saya katakan ya. Ikuti apa yang bukan yang dilakukan, tapi ikuti apa yang saya omongan saya diikuti gitu. Kucing tikus. Tikus kucing. Tikus kucing. Pertanyaannya, berapa kucing? Berapa kucing? Ulang ya. Ikutin apa yang saya katakan ya. Kucing, tikus. Tikus, kucing. Tikus, kucing. Berapa kucingnya? Semua menjawab berapa? Salah. Sekali lagi ya, ikuti. Sini masuk sini, Pak Reno biasa jawab nih. Ulang ya. Ikuti apa yang saya katakan. Tikus, kucing. Kucing, tikus. Kucing, tikus. Berapa kucingnya? 7. Salah. Ulang. Ada yang benar nih. Ulang. Kan saya bilang ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Saya bertanya, berapa kucingnya? Kemudianlah saya ini kayak dipakai kucingnya. Jawabannya berapa kucingnya? Kita tidak usah hitung. Capek-capek itu. Ya. Karena ini sudah pernah dipakai di ini pelatihan CGP. Saya tadi Bu Ida apa tadi Bu, berapa kucingnya kan? Ya, jawabannya kan ikuti apa yang saya katakan kan, clue-nya. Jadi ikuti saja, nggak usah dihitung. Gitu ya. Berapa yang saya? Oh, yang itu yang tadi. Nanti saya lagi, jadi baru biar paham. Kucing lagi. Kucing, mana kucing? Oke, ulang Bu. Kucing, tikus. Kucing, tikus. Tikus, kucing. Tikus, kucing. Berapa kucingnya? Berapa tikusnya? Berapa tikusnya? Nah, konsentrasi. Cukup hanya mengikuti apa yang saya katakan saja, Bu Mercy. Tidak menghitung gitu, Bu Mercy. Saya udah siap, saya Mungkin lanjut ya, karena hari sudah siap. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita ice breaking, terakhir adalah Ice breaking. udah ice breaking. Oh, kalau suruh ini video gitu. Jadilah itu jelas itu ice breakingnya. Terakhir ini adalah dalam mewujudkan visi kita itu di pelatihan guru penggerak itu saya belajar terutama saya menciptakan visi saya. Kemudian saya melakukan pendekatan dengan IA. IA itu inquiry apperceptive, ya. Dengan Bagja. Bagja itu
yaitu membuat prakarsa perubahan. Jadi prosesnya dari visi itu nanti akan berangkat dari prakarsa perubahan, yaitu dengan melakukan atau membuat bagja. Apa bagja? Bagja itu adalah buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran. G itu adalah gali mimpi, J itu adalah jabarkan rencana. Yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Di sini saya mengambil prakarsa perubahan yang saya ambil adalah meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kemarin waktu praktek di modul 1.3 saya belajar dengan cara pembuatan media pembelajaran, media interaktif berbasis teknologi seperti wall itu kemarin ya, wall ataupun kemarin Pak Ibnu juga menyarankan pada saya untuk menggunakan Instagram atau IG yang biasa digunakan kita, di mana di situ nanti dapat kita buat beberapa soal, mereka bisa berinteraksi pada kita lewat internet gitu ya, teknologi atau media sosial gitu. Di sini buat pertanyaan utama. Jadi buat pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, tindakannya yaitu yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru lain tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian mencari referensi untuk meningkatkan motivasi murid melalui penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga, melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Ambil pelajaran itu pertanyaannya yaitu siapa saja guru di sekolah yang ahli menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Kemarin saya minta tolong sama Pak Ibnu untuk mengajarkan saya menggunakan media pembelajaran seperti media interaktif seperti IG tadi, Instagram. Kemudian yang kedua, media pembelajaran teknologi apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, bagaimana cara memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, mencari informasi referensi dengan guru yang ahli di bidang teknologi. Kemudian mencari informasi tentang dan referensi tentang media pembelajaran teknologi yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Pertanyaan gali mimpi. Yang pertama, apakah manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Kemudian bagaimana cara agar media pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan oleh guru lain? Jadi bukan hanya saya saja gitu. Jadi semuanya juga bisa menggunakan media pembelajaran ini gitu. Yang bisa diterapkan ke muridnya. Apa keterkaitan antara pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kita tadi visinya kan sudah disebutkan. Apakah kita bisa menciptakan murid yang kreatif gitu ya, dengan membuat media interaktif itu dapat menciptakan murid berpikir kreatif, kemudian dia mandiri. Nah, tindakannya adalah melakukan pembuatan
lembar observasi tentang motivasi belajar murid, melakukan kolaborasi dengan rekan guru dalam pelatihan, mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila. Jabarkan rencana, pertanyaannya apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk membiasakan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian nomor 2, media teknologi apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk dapat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi secara konsisten. Tindakannya yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru lain, memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik murid dan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan kepada murid yang menunjukkan motivasi belajar. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi siapa yang berperan untuk memantau perkembangan dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu tindakannya yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru lain dan murid. Itu yang saya buat. Dari bisa saja kita menggunakan bagja ini untuk kedepannya, untuk mewujudkan visi kita dalam yang kita buat tadi ya, untuk menciptakan murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif itu ya, mandiri dan kreatif itu yang ada mungkin, atau yang lainnya bisa kita buat dengan bagja ini. Itu ya kemudian Bisa Bina ya masih ada materi itu? tidak enggak. Oh ya, Ibu mau. Oke, itu saja ya ibu-ibu. Yang saya dapatkan dari pelatihan saya, mungkin bisa ditambahkan dari pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dian Intan masih Pak Fauzia untuk menyampaikan atau menambahkan. Bu Dian, silakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi kita kali ini, saya mau tanya dulu nih, gimana perasaan Bapak Ibu? Tadi kan kita udah diskusi, terus udah ice breaking, joget-joget tadi, terus juga ada ice breaking yang keduanya. Gimana Bapak Ibu? Dari yang Bu Indah sampaikan tadi, ada nggak maksudnya yang Ibu dapatkan? Mungkin yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya memang sudah tahu jadi lebih ada pencerahan lagi, terutama berkaitan dengan visi sekolah. Gimana Bapak perasaannya? Alhamdulillah atau innalillahi? Alhamdulillah menyenangkan. Iya, alhamdulillah menyenangkan. Nah Bapak Ibu, nanti saya ini kan Bu Indah nanti selama mengikuti PPGP kan nanti ada program-program untuk pengembangan sekolah ya. Tentu ini bisa membantu kepala sekolah. Nah, jadi CGP ini memang nggak bisa berperan sendiri Bapak Ibu. Jadi sehebat atau sebagus apapun program Bu Indah untuk pengembangan sekolah nggak akan tercapai tanpa ada bantuan atau dukungan dari semua pihak. Jadi tidak hanya kepala sekolah. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru bisa mendukung ataupun mensupport Bu Indah ketika ingin melakukan atau membuat atau mengeksekusi program untuk pengembangan sekolah. Nanti juga Bu Indah bisa dibantu Pak Kepala Sekolah Bu Indah ya untuk bukan untuk membuat untuk memperbaiki untuk melengkapi visi di sekolah nanti bayarkan nanti di tahun ajaran baru adalah membuat atau mencetak KOSP atau kurikulum operasional sekolah. Nanti bisa Bu Indah, program-program Bu Indah atau ide-ide Bu Indah yang berkaitan dengan visi misi bisa disampaikan idenya ke kepala sekolah Bu Indah ya, karena ini visinya bertambah tentu misinya juga programnya nanti akan bertambah. Kemudian untuk kedepannya, karena Bu Indah tadi sudah menyampaikan kepada saya, tadi kan ada Bu Indah
sebagai pemimpin pelajaran di kelas belum menggunakan berbasis IT Bu Indah ya. Seperti itu, apa tadi Bu Indah namanya? Ya, walaupun menggunakan Instagram itu kan akan melibatkan siswa dengan menggunakan IT itu memang bagus. Nanti bisa Bu Indah berbagi praktik baik ke rekan guru lainnya atau diimbaskan ke rekan guru lainnya. Kemudian juga ada Bu Indah menyampaikan ke saya, walaupun baru rencana ingin membuat kebun sekolah, itu nanti minta bantuan rekan guru. Kalau untuk membuatnya memang gampang Pak Bu, tapi yang merawatnya itu nggak mudah kan, jadi merawatnya. Di sekolah kami juga memang membuatnya itu sudah, setiap kelas sudah kami buatkan kebun, ada, tapi merawatnya itu yang susah. Nah, itu perlu kerjasama Bapak Ibu guru dengan murid, nanti bagaimana untuk program kebun tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada CJP, dan juga kepada Bapak Ibu guru atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah acara pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih kepada Ibu Dian Intan Marsifah Fauzia SPDSD sebagai pengajar prakteknya Bu Indah. Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.